Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana cara menerapkan konsep turunan untuk menyelesaikan soal limit fungsi, ya. Nah, jika kalian menemukan soal limit fungsi, langkah pertama yang wajib harus kalian lakukan adalah memastikan bahwa hasil substitusi langsung di bawah per, ya, itu hasilnya tidak sama dengan 0. Ya, itu yang harus kamu pastikan dulu. Nah, dari contoh ini kalau kita pastikan anak-anak, berarti kan jadinya 2 dikali dengan 3 kuadrat, ya. Kita substitusi langsung, ganti x-nya dengan 3. Nah, kan jadinya seperti ini. Nah, kita pastikan dulu ini anak-anak. 3 kuadrat 9 kali 2 18 dikurangi 3 15, berarti kan jadinya 15 dikurangi 15, jadinya pel 0, ya. Berarti dari sini kita mendapatkan bentuk tak tentu, ya, bentuk tak tentu. Saya tulis BTTT gitu anak-anak, ya, bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu itu tidak diperbolehkan digunakan sebagai hasil dari nilai limit, ya. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan cara lain, ya, sebelum kita lakukan substitusi langsung. Bisa dengan cara faktorisasi, bisa juga dengan menggunakan konsep turunan atau dalil L-Hospital, ya. Nah, kalau kita menggunakan dalil L-Hospital, berarti pembilang maupun penyebut itu kita turunkan anak-anak. Nah, kalau kita turunkan jadinya 2x min 1, ya. Turunan dari x kuadrat adalah 2x, ya. Turunan dari x adalah 1. Turunan dari 6 adalah 0, ya. Mungkin kalau ada yang lupa saya jabarkan aja biar lebih jelas. Berarti ini kan jadinya 2 pangkat dikali koefisien dikali x, kemudian pangkatnya dikurangin 1, ya. Selanjutnya yang x ini pasti turunannya adalah 1. Kemudian yang 6 ini turunannya pasti 0, ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang di bawahnya berarti kan jadinya 2 dikali 2 dikali x, ya. 2 min 1. Kemudian turunan dari x adalah 1, turunan dari 15 adalah 0, ya. Kalau kita lanjutkan anak-anak, tulis limitnya sekali lagi, ya. Jadinya itu 2x dikurangi 1, ya. Selanjutnya bawahnya adalah 4x dikurangi 1. Nah, langkah selanjutnya bisa kita gunakan cara substitusi langsung. X-nya kita ganti dengan 3. Ya, hasilnya adalah 6 dikurangi 1, 5. 4 dikali 3, 12 dikurangi 1 adalah 11. 5/11. Ini hasilnya, ya. Seperti itu. Oke, untuk soal selanjutnya. Nah, soalnya seperti ini anak-anak, ya. Untuk menyelesaikan soal ini pertama kali kita lakukan cara substitusi langsung seperti soal yang tadi, ya. Berarti jadinya akar 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah per 0. Ini adalah bentuk tak tentu, ya. Oleh sebab itu bisa kita lakukan untuk soal ini cara dengan akar sekawan, bisa kita lakukan itu. Bisa juga kita lakukan dengan cara dalil L-Hospital atau konsep turunan, ya. Nah, sebelum itu kita jadikan dulu ini dalam bentuk bentuk pangkat, ya. Kita jadikan fungsi pada soalnya menjadi bentuk pangkat. Jadinya limit x mendekati 1. Nah, akar x berarti x pangkat setengah dikurangi 2x min 1 pangkat setengah dibagi. Nah, ini akar x yang di bawahnya jadinya x pangkat setengah dikurangi dengan 1, ya.
Langkah berikutnya, limit X mendekati 1. Kita turunkan ini anak-anak, baru setelah kita jadikan pangkat baru kita turunkan ya. Berarti ini dia setengah dikalikan dengan X ya. Kemudian pangkatnya kita kurangin 1 ya. Nah selanjutnya ini juga sama, setengah dikalikan dengan 2x min 1, pangkatnya kita kurangin 1. Nah tetapi mohon diingat ya, ini kan bentuk khusus dia anak-anak. Nah yang ini kan dia bentuk khusus ya, soalnya ada pangkat di luar kurung, ada juga pangkat di dalam kurung ya. Ini pangkatnya setengah, dia di luar kurung. Nah di dalam kurung kan juga dia ada pangkat, ini kan hasilnya pangkat 1 dia gitu ya. Oleh sebab itu ya, kita cari turunannya yang pangkat luar dulu, habis itu baru kita mencari turunan yang di dalam kurung ya. Nah kalau saya lanjutkan, berarti turunan dalam kurung, turunan dari 2 ada 2x adalah 2, turunan dari 1 adalah 0 ya, itu jadinya. Oke. Selanjutnya berarti X pangkat setengah, ini X pangkat setengah yang di bawah, jadinya turunannya adalah setengah X setengah min 1 ya. Kemudian turunan dari 1 adalah 0, itu anak-anak ya. Limit X mendekati 1. Nah kalau kita operasikan ini kan jadinya setengah X pangkat min setengah dikurangi ya. Berarti ini jadinya kan setengah dikalikan dengan 2 ya. 2 yang di belakang ini anak-anak maksud saya, atau biar kalian nggak bingung, jadinya kayak gini ya. Nah berarti kan jadinya dikali 2x min 1 pangkat min setengah ya, dikalikan dengan 2 karena 2 dikurangi 0. Nah kemudian bawahnya ini adalah setengah X pangkat setengah ya, min setengah tuh. Nah langkah selanjutnya, limit X mendekati 1, setengah X pangkat min setengah itu bisa ditulis dengan kayak gini ya, gitu anak-anak. Selanjutnya, nah ini kan setengah dikali 2, kalau setengah dikali 2 itu dioperasikan hasilnya kan 1 ya. Berarti gini, saya tulis saja 1 dikalikan dengan 1 per akar 2x min 1, itu anak-anak ya. Sekali lagi karena itu pangkatnya min setengah dia. Nah si per, selanjutnya yang di bawahnya adalah setengah 1 per akar X, itu juga. Nah setelah apa yang kalian lakukan ini, baru kalian lakukan substitusi langsung. Jadi setelah proses menurunkannya, kita lakukan substitusi langsung anak-anak. Jadinya bagaimana? Setengah dikali 1 per akar 1 dikurangi ya, 1 dikali 1 per akar 2 kali 1 min 1 dibagi setengah dikali 1 per akar 1, gitu anak-anak ya. Nah ini kalau saya tulis di sebelahnya, berarti jadinya setengah dikali 1 bagi akar 1 kan 1 nak ya. Nanti kan jadinya setengah dikali 1 per 1 dikurangi 1 per 1 juga dia, dibagi dengan setengah dikali 1 per 1 ya. Kalau ini kita operasikan anak-anak, setengah dikurangi 1 min setengah ya, min setengah dibagi setengah, hasilnya adalah minus 1 itu ya.
Oke. Nah, yang harus saya ingat kembali, yang harus saya tekankan kembali anak-anak ya. Mungkin kalian bingung di operasi ini. X pangkat minus setengah itu sama dengan 1 per akar X ya. Nah, apapun yang pangkat min setengah itu perubahannya pasti jadi 1 per akar dia. Gitu ya. Karena di catatan sebelumnya kan saya sampaikan bahwa X pangkat setengah itu sama dengan akar X ya, akarnya di sini 2 ya. Kalau X pangkat 1/3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari X. Kalau X sama dengan 2/3 itu sama aja dengan X pangkat 3 di sininya 2. Gitu anak-anak ya. Jadi mohon diingat, ini catatan, ini note deh gitu. Nah, untuk selanjutnya tinggal kalian pakai cara substitusi langsung ya. Sekali lagi, cara substitusi langsung. Nanti dapatnya hasilnya akan lebih sederhana seperti ini nak. Seperti di langkah ini dan di langkah ini ya, kayak gitu. Oke, 2 soal ini aja dulu ya. Untuk materi selanjutnya atau contoh soal selanjutnya akan saya kirimkan dan saya bahas di video lainnya ya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat.